Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku, isinya adalah sudah jelas ya. Ini isinya tentang sistem peradilan pidana anak. Buku ini mengandung undang-undang. Undang-undang itu isinya yang kita soroti hari ini adalah masalah usia anak. Di dalam pasal 1 angka 3 dan 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Jadi 17 tahun penuh itu masih dihitung sebagai anak. Kemudian di dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa ada ABH, anak berhadapan dengan hukum, yaitu pelaku, kemudian korban, kemudian saksi. Pelaku yang belum berumur 18 tahun disebut dengan anak. Kemudian yang korban yang belum berumur 18 tahun juga disebut sebagai anak. Bagaimana menurut hukum Islam, kira-kira gimana Pak? Islam itu dia bervariasi ya, dalam menentukan usia anak itu. Kalau anak perempuan itu baru dikatakan dia dewasa kalau menstruasinya sudah datang. Nah, anak laki-laki dianggap sudah dewasa kalau dia sudah ihtilam atau mimpi basah ya, atau mimpi kawin. Keraskan sedikit Pak. Kalau seandainya kedua tanda ini tidak ada, anak perempuan sudah umur sekian lewat 9 bulan, 9 tahun itu belum datang menstruasi, dan sampai 15 tahun dia belum datang menstruasi. Jadi kalau sudah usia 15 tahun walaupun belum datang men pun dia tetap dianggap sudah dewasa. Sudah dewasa Pak ya, 15 tahun sudah dewasa. Jadi anak laki-laki juga seperti itu. Pada saat dia usia 15 tahun tapi belum pernah mimpi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu anak laki-laki sudah dianggap dewasa. Jadi dewasa batas maksimalnya ya anak-anak itu dianggap dewasa itu adalah pada saat sudah berusia 15 tahun kalau tanda-tanda yang lain tidak ada sebelumnya. Ya, ini dalam pandangan fikih Islam ya Pak ya. Ya. Jadi 15 tahun itu 14 tahun penuh maksudnya ya? Iya. 14 tahun penuh. Enggak, 15 tahun penuh. 15 tahun penuh ya? 15 tahun penuh itu masih anak-anak. Ya. Ya enggak, pokoknya 15 tahun ke bawah itu anak-anak. Ya, makanya enggak, maksud saya apa 15 tahun penuh itu anak-anak atau dan 16 tahun mulai masuk sudah dewasa. Oh, sudah dewasa gitu ya. Jadi ini permasalahannya begini. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini kan disebutkan pelaku yang belum 18 tahun itu disebut sebagai anak-anak. Sementara kalau kita lihat sekarang ini dari aspek sosiologis, anak 15 tahun itu sudah cukup cakap melakukan satu tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Oleh orang dewasa. Nah, dewasa kalau di sini kan 18 tahun ke atas ya. Nah, undang-undang perkawinan 21 ya. Nah, kemudian BW 21. Undang-undang perkawinan itu 19 tahun. 19 ya. 19 tahun sudah boleh menikah bagi laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau hukum perdata umum itu usia dewasa itu adalah 21 tahun. Kecuali sudah menikah sebelumnya. Ya. Itu mirip dalam hukum Islam tadi. Dia 15 tahun dia dianggap dewasa. Tapi kalau tanda-tanda dewasa sebelumnya sudah hadir, ya, dia sudah dianggap dewasa. Sebelum 15 tahun itu. Gitu. Lalu sekarang bagaimana Pak? Kalau kita pakai standar undang-undang tentang sistem peradilan anak ini, kalau dia sudah nikah, di sini kan tidak disebutkan kecuali sudah menikah sebelum 18 tahun kan nggak disebut. Nah, jadi umpamanya dia nikah usia 17 tahun awal dia sudah menikah.
Itu caranya di pengadilan agama mungkin dispensasi kawin kan. Kemudian dia usia 17 tahun belum penuh, itu melakukan satu tindak pidana, umpamanya pelecehan seksual, pemerkosaan. Apakah juga terhadap yang demikian ini kan disebut anak juga diterapkan undang-undang sistem peradilan anak ini? Jadi berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 dia tidak membatasi seperti itu. Dia nggak membuat syarat bahwa kalau seandainya anak itu sudah menikah sementara usianya belum 18 tahun itu dianggap sudah dewasa, tidak ada, Pak. Jadi kawin dia tidak kawin, menikah tidak nikah, kalau belum usia itu 18 tahun mereka belum dianggap orang dewasa, masih dianggap anak. Ya. Berbeda dengan BW tadi, apa BW namanya ya? Ya. Dia 21 tahun kalau seandainya tidak menikah. Jadi kalau seandainya menikah, ya sudah dianggap orang dewasa walaupun usianya belum sampai 21 tahun. Jadi kalau seseorang nikahnya usia 17 tahun kemudian melakukan tindak pidana masih disebut sebagai anak, sebagai anak. Ya, tetap anak. Tetap anak walaupun dia sudah punya anak. Nah, ini sangat rancu. Lucu ya. Rancu sekali ini. Jadi ini barangkali perlu kita tinjau ulang, terutama untuk hakim-hakim barangkali juga perlu ini dikaji ulang lagi. Cuman sedikit Pak Syarif. Jadi saya belum mendalami begitu dalam itu. Sisi apa undang-undang itu melihat bahwa anak itu dewasa atau tidak? Apakah dari segi mentalnya, dari segi perilakunya, dari segi apa dia melihat sehingga anak belum 18 tahun itu dianggap masih anak-anak. Padahal bisa jadi dia usia 16 tahun sudah bisa berpikir bagus, sudah berpikir. Kadang-kadang 17 tahun itu kan sudah kuliah, ya, kalau cepat sekolahnya. Apakah anak sudah seusia kuliah itu masih dianggap anak-anak? Dulu bahkan di dalam Undang-Undang 174 sebelum direvisi usia kawin 16 tahun. Usia kawin 16 tahun. Ini perempuan. Nah, berarti kan itu sudah dianggap dewasa sebenarnya waktu itu. Ini pertimbangan apa sehingga dia digeser menjadi 19 tahun. 18 tahun. Kalau undang-undang perkawinan 19 tahun. Ya, betul. Apa pertimbangannya? Apakah pertimbangan kesehatannya, ya, biologisnya belum sehat, belum kuat rahimnya? Itu tuh gimana? Lalu kalau sekarang ini anak itu kan usia 12-13 tahun sudah dihidangkan itu film-film yang dewasa kan? Kira-kira ada nggak dari film-film itu satu dari aspek psikologis ini mendorong seseorang untuk cepat dewasa, ada nggak kira-kira itu? Ya kelihatan Pak, kelihatan. Jadi di dalam film-film itu secara tidak langsung kan ada pembelajaran terhadap anak mengenai seksual, ya kan? Kalau kita dulu mungkin nggak paham apa itu gimana caranya, tapi anak-anak sekarang usia 12 tahun sudah menonton hal seperti itu, pelakuan orang dewasa. Jadi dari segi psikologinya itu ada pembelajaran kan, itu bahwa dia lebih cepat dewasa dalam hal seksualnya ketimbang kita di zaman-zaman sebelumnya. Mungkin seperti itu. Sehingga barangkali memang tindak kejahatan, tindak pidana kalau di Aceh ini disebut dengan jarimah pemerkosaan, jarimah pelecehan, ini sulit dibendung karena memang desakan-desakan daripada teknologi ini yang begitu terbuka ke hadapan mereka. Makanya ini mungkin perlu juga peran daripada orang tua, pendidik, masyarakat untuk menciptakan satu situasi, kondisi lingkungan yang agamis. Bisa begitu Pak? Itu satu hal ya, jadi pengawasan orang tua itu harus diperketat. Itu satu sisi. Pada sisi lain pemerintah juga harus ikut campur untuk membatasi tayangan-tayangan yang tidak mendidik kepada anak-anak atau membawa kerusakan kepada mereka.
Yang ketiga, kenapa banyak terjadi hal seperti itu selama ini? Juga kayaknya pengaruh dari undang-undang tadi. Karena pihak yang belum dewasa tadi, anak-anak yang belum 18 tahun lalu melakukan hubungan, misalnya anak perempuan ya, Ya, melakukan hubungan intim dengan yang dewasa. Jadi dia selalu berada di pihak yang seolah-olah diuntungkan. Diuntungkan, Oleh keadaan ya. ini dia bisa menggugat laki-laki ini hingga sampai 16 tahun di penjara. Ya. Padahal keinginan berdua. ya. Kalau kita lihat kadang-kadang nggak ada unsur pasangan, mereka pergi bareng-bareng. Juga yang nelpon mungkin untuk dijemput yang cewek, Perempuannya, perempuannya. Ya ini perlu ada pemikiran daripada pemerintah Aceh, karena kita ini kan sekarang ini ada satu kekhususan di dalam penerapan hukum di sini. Kemarin itu ada keinginan untuk menambah ukubat, itu gimana kira-kira Pak? Kalau menambah ukubat itu, kalau saya berpendapat di dalam pasal itu kan dia sifatnya alternatif ya. Misalnya hukuman cambuk atau hukuman denda atau hukuman penjara. Di ketiga hukuman itu sifatnya itu setara dia. Jadi tidak kumulatif, tapi alternatif. Artinya tidak sebahagian, tapi dipilih satu-satu itu. Kalau sudah A tidak B, kalau B tidak C dan seterusnya. Itu namanya dia alternatif, bukan kumulatif, karena dikehendaki oleh pasal itu sendiri seperti itu. Mungkin berbeda dengan pidana umum. Kalau pidana umum mungkin ada dan atau itu bisa dikumulasikan. Kan? Kalau ini atau ya. Tergantung suasana. Kemudian sisi lain, kita selaku hakim itu kadang-kadang perlu melakukan kontra legem ya, kalau memang diinginkan seperti tadi. Dia sudah lincah melakukan hubungan dewasa dengan orang di atasnya, dengan orang yang dewasa. Misalnya laki-laki 21 tahun, perempuan 17 tahun. Dia sudah lincah melakukan itu. Nah, apakah ini mesti kita anggap pemerkosaan atau tidak? Nah, ini hakim harus berani mengambil sikap ya, melakukan kontra legem bahwa hal yang seperti itu tidak dianggap sebagai pemerkosaan, sehingga tadi adalah bagaimana apakah dihukum dengan hukum yang lain ya, itu terserah kepada istihad masing-masing hakim. Oke, jadi untuk sementara Pak, ini ada satu lagi. Andai kata umpamanya ditambah jumlah ukubat dari yang ada sekarang ini, kalau umpamanya tidak terbukti di persidangan, itu kira-kira Bapak bebaskan apa enggak? Mengenai dia bertambah ukubat atau tidak, itu berbeda ya, bukan sisi itu yang kita lihat. Bukan karena bertambah ukubat lalu orang kita hukum, tidak. Tadi menghukum orang itu berdasarkan alat bukti yang cukup ya. Kalau nggak salah saya, sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti sehingga meyakinkan hakim itu untuk dihukum. Masalah dihukum 1 kali cambuk, 10 kali cambuk, 100 atau seterusnya, itu bukan persoalan itu. Kalau nggak terbukti 1000 kali pun akan kita bebaskan. Dan tidak ada keyakinan hakim. Iya, tidak ada keyakinan kita untuk memutus itu, ya kita bebaskan. Seandainya 10 kali pun dia dihukum, kita yakin ya kita hukum. Jadi al-hukmu tasqutu bisyubhat atau al-hukmu tudra'u bisyubhat, atau istilah lain itu al-hududu tasqutu bisyubhat. Itu banyak lagi kaidah-kaidah lain, bisa al-aslu bara'atu dhimma, al-aslu al-adam, atau al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, dan sebagainya. Banyak kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih yang bisa kita terapkan dalam kasus yang kita. Jadi kalau bisa saya tambahkan sedikit, hakim di dalam memutus itu bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi menegakkan keadilan berdasarkan atau tanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia, serta keadilan itu sendiri. Setuju Bapak? Atau istilah lain saya setuju, atau istilah lain begini, kita memberikan hukuman itu untuk bukan tujuan balas dendam, bukan tujuan untuk menyiksa orang, tetapi adalah untuk menerapkan nilai-nilai keadilan yang kita bertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada kekuasaan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.